Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Oke, sesuai janji saya kemarin kan saya hanya share materi via PowerPoint dan belum melampirkan videonya. Oke, ini langsung saja saya tampilkan beberapa materi slide yang kemarin saya share. Untuk video pertama ini nanti akan kita pelajari tentang formula dasarnya dulu ya. Ini yang dasar banget. Kalau dasar banget mungkin yang operasi matematika dasar itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain itu tidak saya ajarkan karena otomatis kita semua sudah tahu itu ya. Mungkin ini pun juga sudah beberapa yang tahu ini masalah sum, min, max, count, and average. Mungkin langsung ke Excel-nya saja kali ya. Di sini ada file, tapi saya akan coba buka file baru saja. Kita akan pelajari tentang ini ya. Sum, min, max, count, average. Oh, kita bisa pakai Excel yang ini aja. Di sini saya sudah ada data nih. Ada nomor, nama, nilai. Kita nggak usah banyak-banyak ya kolomnya. Dan lama kuliah. Ini kayaknya udah pakai rumus. Nah ini kita fokus yang saya kotakin ini dulu. Oke. Langsung saja kita coba. Di sini untuk rumus menggunakan sum. Sum ini fungsinya adalah untuk mengetahui jumlah isinya ya, jumlah isinya. Jadi jumlah 56, 78, 81 dan seterusnya. Itu untuk fungsi dari sum itu untuk mengetahui jumlah isi kolom. Oke. Cara penulisannya seperti ini. Kita mulai dengan sama dengan ya. Untuk menuliskan rumus di Excel dimulai selalu dengan sama dengan. Kemudian ketik sum. Nah, biasanya sudah ada rekomendasi dari Excel. Itu di sini beberapa. Ada substitute, subtotal, sum, sum if, dan bla 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 bla. Kita pakainya yang sum aja ya. Kita bisa klik sumnya di tab. Kemudian ini kita bisa isikan angka langsung atau kita bisa isikan kolomnya. Nah, berhubung kita ingin mengetahui jumlah total nilai ujiannya, itu kita cukup klik saja ini. Kemudian kita seret nih. Set. Oke. Saya rasa sudah tahu semua ya masalah ini. Kalau di Excel 2013 itu biasanya kita tidak perlu tutup kurung, sudah dibenerin sama Excel-nya. Kita coba ya, tidak pakai tutup kurung. Nah, sudah dibenerin. Ini adalah jumlah totalnya nih, pakai sum ini ya. Ini sum. Oke. Oh ya, kemarin tuh ada yang masih belum paham untuk penulisan otomatis. Nah, ini misalnya kita mau kasih nomor ini ya. 1, 2, 3 itu kita tidak usah ketik manual ya. Cukup ini aja yang kita klik kolomnya. Nanti ada kotak kecil di sini, di pojoknya ini. Ini ada yang kotak ujung kanan bawah ini. Ini kan gambarnya plusnya plus gede putih nih. Kalau kita arahkan ke sini nanti jadi plus hitam. Nah, itu kita tarik aja. Nah, ini ada nih angka 111. Itu artinya nanti isinya terus ke bawah itu 1. Nah, paling tidak kita isikan 2. Terus kita blok, kita seret nih. Nah, di sampingnya ada kotak 3 ini. Selanjutnya 4 dan seterusnya ya. Begitu. Jadi cukup klik aja pojok kanan bawah, kemudian diseret. Oke, kembali lagi. Untuk sum tadi sudah ya, sangat mudah ya. Apalagi yang min max ini ya. Oke, nilai minimal. Sekarang kita coba. Nilai minimal. Untuk nilai minimal rumusnya itu pakai min. Jadi sama dengan min. Kita tab aja. Nanti kebuka sendiri, buka kurungnya. Kemudian kita pilih kotaknya. Ini. Set. Kita enter. Yang paling rendah berarti 35. Gitu ya. Sama saja dengan maksimal. Nilai tertinggi
kita pakainya max, kita seret kolomnya, di enter. Sangat mudah ya. Kemudian apa lagi? Count. Count ini fungsinya untuk menghitung kolom yang berisikan angka. Jadi ini misalnya nih, kita langsung aja praktekkan ya. Count. Kita klik dari nomor 1 sampai ke 8, enter. Harusnya ini isinya 8, harusnya ya. Nah, bagaimana kalau saya kosongkan salah satu? Misalnya Mas Kris tidak ada nilainya. Dia otomatis berkurang. Nah, dari sini kita bisa tahu fungsinya untuk rumus count ini untuk menghitung kolom yang ada isinya, ada nilainya di dalamnya ya. Count itu, oke? Jadi count itu yang bagi yang belum pernah pakai untuk menghitung jumlah kolom yang berisikan nilai. Jadi nilainya itu ada di dalamnya, oke? Selanjutnya average, rata-rata. Rata-rata. Di sini kita pakainya sama dengan average. Itu nanti banyak opsional ya. Di sini ada average, if, nanti bisa dieksplor sendiri kalau ini. Kita tab saja. Kemudian kita klik ini, enter. Rata-ratanya sudah ketemu. Tadi 35 ya. Kita isi aja nih. Oke, untuk materi tentang formula dasar sangat mudah ya teman-teman. Karena ini rata-rata sudah didapat di di bangku sekolah. Selanjutnya kita masuk ke rumus logika. Logika itu ada not, tidak, or, atau, and, dan, sama if. If itu jika. Nah ini kita untuk not, or, and ini biasanya digabungkan sih penggunaannya, jarang dipakai sendiri. Tapi saya kasih contoh nih. Di sini ada not 1 sama dengan 1, hasilnya apa? Kalian bisa coba pikirkan jawabannya dalam hati. Misalnya nih, not 1 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya apa nih? Sudah dipikirkan? Nah, jawabannya adalah 1 tambah 1 sama dengan 3 ini kan salah ya. Tapi berhubung dia pakai fungsi not, jadi hasilnya true. Ini daripada bingung langsung kita coba. Jadi fungsi not ini adalah membalikkan hasilnya. Membalikkan hasilnya. Coba kita coba aja langsung di Excel ya. Not 1 tambah 1 sama dengan 3. Kita di sini ada sama dengan not 1 ditambah 1 sama dengan 3, tutup kurung. Ini 1 tambah 1 kan salah ya, sama dengan 3 ya. Harusnya kan false. Berhubung kita pakai not, jadi hasilnya true, benar, dianggap true. Itulah fungsinya dari not, membalikkan dari nilai yang ada. Begitu ya. Selanjutnya or. Nah, di sini or itu fungsinya artinya atau ya. Kita contohkan saja langsung. Or sama dengan or itu kita bisa di sini ada, kita ikutin ya. Oh ya, saya infokan. Biasanya kalau kita ini ada ketik nih, logikal 1, logikal 2, nanti bisa beberapa macam kondisi ya yang diinputkan di sini, tidak hanya terbatas pada 2 kondisi saja atau 3, itu bisa panjang. Ini kita contoh sederhana aja ya. 1 sama dengan 1. Ini benar, jelas ya. Untuk memisahkan, kita pakai titik koma. Oh ya, untuk memisahkan ini, ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Itu tergantung dari settingan PC kita menggunakan bahasa apa. Ada yang US Amerika, ada yang US Indonesia. Jadi disesuaikan saja nanti misalnya, Mas kok saya pakainya koma ya? Nanti dicek lagi di pengaturan komputernya ya. Kemudian 2 sama dengan
3. Kita tutup. Ini salah nih. To correct. Satu. Jangan-jangan ini pakai koma nih. Untuk komputer yang ini pakainya koma ini. Jadi ini logika pertamanya di sini ya. Logika pertamanya 1 sama dengan 1. Ya, jelas benar ya. Atau gampangnya gini aja pakai penjumlahan ya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, benar ya. 2 ditambah 2 sama dengan harusnya 4, kita ganti 5. Nah, di sini kita ada dua kondisi ya. Ini kondisi pertamanya ini. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kondisi ke duanya adalah 2 tambah 2 sama dengan 5. Ini nanti bisa diganti dengan if atau apapun ya. Tapi ini saya berikan contoh pemahaman sederhana. Oke, 1 tambah 2 sama dengan 3 ini benar ya. True hasilnya. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ini salah. Nah, kalau kita pakai OR, itu artinya salah satu fungsi saja yang benar, salah satu kondisi saja yang benar, maka akan menghasilkan true. Nah, ini misalnya ini kan benar nih, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian ada 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ini salah. Ini true, ini false. Nah, kalau kita pakai OR, itu hasilnya harusnya true. Kita coba ya. Oke. Itu tadi ya. Ini ya. Kita lihat di sini rumusnya. 1 ditambah 1. 1 tambah 2 sama dengan 3. True. 2 ditambah 2 sama dengan 5. False. True, ada false. Tapi karena kita pakai OR, itu jadi dihasilkan true. Sederhananya, untuk OR ini, ada salah satu saja kondisi yang true atau benar, maka akan hasilkan true. Nah, bagaimana kalau rumus ini kita coba di N? Di N, kita coba dipakai rumus N. Ini kita hapus. Ini kita hapus OR-nya. Oke. Kalau tadi kita pakai OR hasilnya true, bagaimana dengan kondisi yang sama kita pakai dengan N? Ini 1 tambah 2 sama dengan 3 itu benar. 2 ditambah 2 sama dengan 5 itu salah. Kita coba enter ya. Nah, hasilnya false. Nah, untuk N ini, teman-teman, fungsinya yaitu semua kondisinya harus true baru menghasilkan true. Oke? Gampangnya begini. Kalau ada satu kondisi saja yang false, ya, di sini kan ada dua kondisi nih. Ada satu kondisi saja yang false, maka hasilnya akan false. Kita tambahin deh. Kita tambahin di sini. 2 tambah 2 sama dengan 4. Benar nih ya. Ini hasilnya true nih. Oke. Karena dua-duanya benar. Kita tambah lagi deh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini true ya. Oke. Ini ada 3 kondisi udah nih. Bagaimana kalau ininya saya ganti 3? Hasilnya false. Oke. Jadi, jika ada satu kondisi saja yang false, maka hasil akhirnya false. Oke. Ini untuk yang N. Untuk yang N ya ini. Untuk yang N kayak gini. Oke. Untuk yang OR, itu jika ada satu kondisi saja yang true. Jadi misalnya kita ada 10 kondisi deh. Ternyata 9 salah, 1 benar. Nah, maka hasil akhirnya true. Nah, tapi untuk N dan OR ini, teman-teman, jarang dipakai sendiri seperti ini. Biasanya dia digabungkan dengan if. Nah, untuk if kita akan belajar di sini. Di sini kan kita pakai tabel yang ini. Di sini kita belajar if dulu. Saya sudah bikin rumus nih.
Ini kita hapus dulu saja semuanya. Oke, sekarang kita belajar rumus if. Diperhatikan ya. Kita akan menampilkan hasilnya jika nilai ujiannya lebih dari 60. Kita bikin kondisinya dulu di sini. Jika nilai lebih dari atau sama dengan, jika nilainya lebih dari atau sama dengan 60, itu hasilnya lulus. Oke, kita pakai ini, diperhatikan jika nilainya lebih dari atau sama dengan 60, hasilnya lulus. Kalau tidak, ya tidak lulus ya. Oke. Kita pakai sama dengan dulu. Bisa dicoba di komputer masing-masing. If. Terus kita ke kolom mana nih yang mau diuji atau kondisinya nih yang mau dites itu yang mana? Ini ya. Kita klik aja nih. C3 bisa ketik atau di klik pakai mouse juga bisa ya. Gini. Setelah itu kita lanjut ketik. Jika nilainya kurang dari. Nah, di sini kita bisa pakai sama dengan juga ya, teman-teman ya. Berhubung kan tadi sesuai dengan kondisinya jika nilainya lebih dari. Oh, berarti lebih dari. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan, gini ya penulisannya, lebih dari sama dengan 60 gitu ya. Berhubung saya pakainya yang PC Indonesia, teman-teman biasanya pakainya titik koma ya. Kalau saya pakainya koma. Itu apa yang dihasilkan, misalnya kondisi ini benar. Ini value if true. Kita lihat di sini ya, ada value if true. Jika hasilnya benar akan menampilkan apa? Kita pakai tanda kutip karena ini teks ya. Aduh. Kita ulang di sini. Nah, di sini jika hasilnya benar akan kita tampilkan apa? Lulus gitu ya. Tak. Nah, kenapa hasilnya false? Karena nilai dari yang dikondisikan ini adalah yang dites ini adalah 56. Hasilnya false. Nah, untuk rumus di bawahnya kita bisa pakai ini. Kita seret aja ya sampai bawah. Set. Ini ada yang lulus, ada yang false. Mas, saya maunya yang false itu hasilnya tidak lulus begitu Mas atau mengulang. Oke. Di if ini kan ada value if true, ada value if false. Kita lanjutkan berarti di sini nih. Koma. Kita kasih kutip. Terus misalnya hasilnya nilainya tidak lebih dari 60, hasilnya apa? Kita tulis mengulang gitu aja ya. Tutup kurung, terus kita enter. Nah, kita seret lagi nih rumusnya. Set. Nah, gunanya rumus ini nanti di kedepannya. Ini kan yang dibandingkan nilai C3 sesuai ya. Ini karena memang kolom 3. Sekarang kita lihat untuk rumus yang di bawahnya. Itu dia otomatis bertambah karena kita klik seret tadi ya. C4. Begitupun selanjutnya C5. Nah, itu fungsi dari menarik rumus ini akan dia menyesuaikan dengan kolom selanjutnya ya. Jadi fungsinya biar kita tidak ngetik satu-satu, tidak perlu kita ketik di sini C4, kita klik lagi di sini C5, begitu nggak perlu ya, cukup ditarik seret gitu aja. Oke, di sini kita pakai penggabungan ya, penggabungan nih. Pakai penggabungan, kita hapus dulu aja ini. Kita pakai penggabungan antara if dan and ya, sama dengan if penulisannya ya. Kemudian N. Nanti kita coba aja misalnya salah ya diulang. If N logikanya apa? Jika nilai ujiannya
lebih dari 60, berarti 60 tidak termasuk ya. Kemudian lama kuliahnya itu lebih dari atau sama dengan lebih dari 3 aja. Misalnya 4 tahun gitu ya. 3 tahun harusnya. Lebih dari, jika D3 sama dengan lebih dari 3, maka itu kita kasih koma. Hasilnya jika benar apa nih? Jika nih, kalau nilai ujiannya lebih dari 60 dan lama kuliahnya kurang dari atau sama dengan 3 tahun, maka hasilnya adalah lulus gitu aja ya, lulus cum laude lah ya, cum laude gitu ya. Oke, kita coba dulu ini rumusnya benar nggak nih? Harusnya sih udah benar ya, nggak ditutup kurung aja nih. Nah, ini karena kita belum kasih kondisi salahnya, kita coba tarik ke bawah ya. Set. Oh, jangan dulu. Teman-teman ini bisa logika dulu, teman-teman, dalam hatinya atau ditulis di kertas sambil nyimak video ini. Untuk di sini kira-kira hasilnya cum laude atau false seperti ini. Nah, ini ketentuannya nih ya. Jika nilai ujiannya lebih dari 60, kemudian dia lama kuliahnya kurang dari atau sama dengan 3 tahun, maka hasilnya adalah cum laude. Nah, bisa dipikir. Coba di sini kira-kira apa ya, teman-teman? Oke, dipikir dulu. 78, 3 tahun. Kira-kira hasilnya apa ya? Hasilnya adalah cum laude, gitu ya. Ini kira-kira cum laude juga nih. Kita seret. Harusnya teman-teman sederhana ini paham ya ini. Nah, kenapa hasilnya false di sini teman-teman? Karena kita belum memberikan output jika hasilnya false. Nih, value if false. Sekarang kita kasih nih. Kalau wisuda itu namanya ada cum laude, ada lulus dengan pujian gitu ya. Kita ini kasih dengan pujian aja begitu ya. Dengan underscore pujian. Misalnya dia lulus nilainya 60, nilainya 60, tapi ternyata kuliahnya lebih dari 4 tahun. Nah, itu dia kita kasih lulus tapi dengan pujian gitu ya. Oke, benar nih rumusnya nih. Udah. Oke. Nah, lulus dengan pujian. Kenapa dia dengan pujian? Karena nilai ininya nih C3 lebih dari 60. Ini tidak memenuhi ya, hasilnya false. Ininya false juga. Nah, false dan false apalagi pakai N. Kalau N itu false 1 saja, maka hasilnya false ya. Seperti itu. Dia penggabungannya memang agak rumit ya di sini. Belum lagi nanti misalnya nilai lebih rumit lagi karena pakainya if banyak banget. Oke. Di sini ada yang ini nih. Punyanya Devi nih. Dia lulus nilainya 60, tapi karena lama kuliahnya adalah lebih dari 3 nih, kurang dari 3 karena tidak memenuhinya, karena lebih dari 3, maka dia hanya lulus dengan pujian. Ini hasilnya false nih. D8 ininya 4 tahun. Nah, itu tidak true atau false, maka hasilnya false. True dan false pakai N, hasilnya false. Jadi dengan pujian. Oke. Mungkin untuk yang materi tentang logika sederhananya itu seperti itu ya. Logika sederhananya. Teman-teman bisa coba nanti filenya saya lampirkan. Kalau ini sudah saya buat sebelumnya teman-teman. Di sini kita lihat rumusnya nih. Kenapa hasilnya E?
sepanjang ini rumusnya nih. Oke. Jika J2 itu nilai ininya ya. J2 lebih dari 0, maka nanti hasilnya akan di sini. Dicek lagi. J2-nya kurang dari 49 itu E di sini. Ini harus diperhatikan baik-baik, koma dan tanda kutipnya di sini. Tanda kurungnya juga nih. Karena salah satu aja tidak sesuai, maka nanti tidak run. Nanti filenya saya lampirkan. Ini penggabungan antara if. If dipakai 5 kali. Bahkan lebih. 6 kayaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya. 6. Nanti bisa dicoba sendiri ya teman-teman. Oke, mungkin kalau ada kendala atau yang mau ditanyakan, itu bisa, silahkan. Oh iya, sebelum itu saya kasih tahu, di sini kita coba ada fungsi namanya fungsi absolut. Nah, kita bikin di sini perkalian ya, 1, 2, 3. Begitupun di sini 2, 3 kali perkalian ya. Kita bikin tabel perkalian. Di sini kita bikin tabel perkalian, videonya kelamaan gak nih? Cuman mau memberitahu fungsi absolut. Absolut itu dolar ya. Di 4 tuh. Shift 4. Absolut. Fungsi absolut ini adalah untuk mengunci sel. Misalnya di sini nih. Ini 1 dikali 1 sama dengan ini dikali dengan ini. Enter. Nah, kalau saya mau bikin panjang nih, misalnya 4, 5, 6 lah. Ini, kita tidak bisa main seret gini aja nih. Nah, itu hasilnya beda nih. 1 kali 2, oke benar 2. Giliran 1 kali 3, hasilnya kan 3 harusnya. 1 kali 4, 4. Nah, karena itu kita pakai rumusnya namanya absolut, teman-teman ya. Kita ulang lagi di sini. 1, ini J11 nih. 1. Ini caranya kita klik di sini. Ini kan yang absolut yang mana deh? Yang fungsinya tetap kolomnya itu aja, ajek. Ini ya. Jadi di sini adalah rumusnya ini dikali ini. Kemudian yang ini 2 dikali 1. 3 dikali 1 begitu selanjutnya ya. Paham ya maksudnya? Nah, di sini kita pakai agar satunya ini tetap absolut, kita pakai dolar. Kita klik di sininya. Kita kasih dolar. Di sini kita jangan cuman hurufnya ya. Angkanya juga. Nah, dia tetap di J11. Sebenarnya kalau pengetikannya gampang begini. Gampangnya tak kasih tahu gampang. Kita klik di sini, set. Terus kita klik Shift F4. Aduh, sorry. Kita klik, maaf. Kita klik di sini F4, kita klik aja F4 di keyboard itu kan ada F4 tuh function 4. Nah, diklik aja tuh enter daripada pijit dolar gitu kan rubit. Kita pijit enter aja. Nah, sekarang ini kan kolomnya sudah kita absolutkan. Harusnya kalau kita seret ke bawah, kita lihat ya. Nah, ini J-nya tidak bertambah. Beda dengan tadi. Saya Ctrl Z ya ini. Di sini dia bertambah nih. Yang sebelumnya dari J11 di sini jadi J12 nih. Di sini jadi J13. Ini J14. Nah, bagaimana caranya biar itunya tidak bertambah? Kita pakai rumus absolut tadi. Oke. Di sini J11-nya tetap. Jadi semua angka yang di kiri ini akan dikalikan dengan 1. Ngerti ya? Sekarang dengan ini. Coba teman-teman dikira-kira. Ini itu kan rumusnya ini. Kita F4 lagi. Dikalikan dengan ini ya. Kemudian kita enter. Seperti itu. Ini rumusnya harus absolut. Sudah benar kayak gini kan tabel perkaliannya.
Nah, begitupun dengan ini. Jadi kita pakai rumus ini dikalikan dengan ini. 3-nya kita absolutkan. Kita enter. Gitu ya. F4 saja pakainya. Nah, oke. Ini kecil memang sih angkanya gini tapi itu adalah fungsinya sangat bagus dan sangat penting biar kita tidak perlu mengulang-ulang rumus. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang logika dasar. Rumus dasar juga. Ini ada sum, max, min, count, sama average. Kemudian kita belajar tadi not ini jarang dipakai. Or dan n ya. Memang dan n. Kemudian if juga di sini. Nah, teman-teman bisa coba-coba mandiri. Nanti misalnya ada kendala langsung japri saja. Misalnya di jam kuliah ataupun di jam kuliah tidak masalah, akan saya balas secepatnya dan semampu saya ya. Dan yang paling penting adalah absolut. Oke, untuk video pertama mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bisa lanjut ke sesi ke selanjutnya. Terima kasih.